Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naira Nanda Friadi. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait indikator keberhasilan program pendidikan masyarakat. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan merupakan alat ukur yang digunakan untuk menentukan arah program agar sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Secara sederhana, indikator keberhasilan ini merupakan petunjuk atau tanda yang digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu tersebut dapat dicapai ataupun tidak. Dalam konteks pendidikan masyarakat, hal ini meliputi apakah peserta tersebut terdapat peningkatan atau perubahan kompetensi, kemampuan, keterampilan, dan juga sikap mereka, perubahan mindset, dan juga apakah setelah melaksanakan program tersebut mereka lebih terbantu dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam mencari pekerjaan. Jadi intinya indikator keberhasilan ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk agar pelaksanaan program kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan agar berdampak bagi masyarakat. Lanjut yang kedua yaitu jenis indikator keberhasilan. Jenis indikator keberhasilan ini ada 3 yang paling penting, yaitu yang pertama indikator input atau masukan, yang kedua indikator proses atau pelaksanaan, dan yang ketiga indikator output dan juga outcome, hasil dan dampak. Yang pertama indikator input ini berupa sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini meliputi jumlah peserta yang mendaftar, lalu ketersediaan tenaga pendidik, adanya sarana prasarana atau fasilitas, dan juga pembiayaan. Lalu yang kedua yaitu input proses atau pelaksanaan. Dinilai pada saat proses pelaksanaan, baik itu pada saat peserta melaksanakan kegiatan, apakah peserta tersebut berpartisipasi aktif, dan juga apakah metode pembelajaran yang digunakan kepada peserta tersebut sesuai atau efektif, dan juga apakah terjadi interaksi antara peserta dan juga tenaga pendidik. Lanjut yang ketiga yaitu indikator output dan juga outcome. Output ini merupakan hasil yang seperti contohnya yaitu ada berapa peserta yang lulus mengikuti program, dan juga kepuasan peserta dalam pelaksanaan program, dan juga outcome ini yaitu dampak, apakah setelah melaksanakan program tersebut peserta menjadi lebih berdaya, peserta terbantu dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari setelah melaksanakan program. Yang ketiga, cara mengidentifikasi indikator belajar. Yang pertama yaitu menentukan tujuan yang jelas. Indikator tersebut merupakan alat ukur agar tujuan awal pelaksanaan program ini dapat dilaksanakan. Jadi kita membuat indikator sesuai dengan tujuan yang kita tetapkan. Lalu yang kedua yaitu menggunakan prinsip SMART. Prinsip SMART ini yaitu spesifik, agar lebih spesifik. M yaitu measurable, dapat kita lihat, dan juga achievement ini dapat kita capai, relevan, sesuai dengan tujuannya, lalu time bound, ada batas waktunya. Jadi kalau misalnya kita mengikuti prinsip SMART ini, indikator keberhasilan akan menjadi lebih terarah dan terukur atau lebih spesifik. Lalu yang ketiga yaitu melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder. Pembuatan indikator keberhasilan ini tidak hanya dilibatkan oleh pengelola program saja, tetapi masyarakat sebagai peserta belajar turut dilibatkan karena sasarannya mereka, tokoh masyarakat juga dilibatkan, stakeholder atau pemangku kepentingan juga dilibatkan dalam agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik. Lanjut ke yang selanjutnya yaitu cara mengidentifikasinya, membedakan indikator kualitatif dan kuantitatif, yaitu kuantitatif seberapa persen peserta yang lulus dalam pelaksanaan program ini, dan seberapa persen peserta yang puas dan terbantu setelah mereka melaksanakan program tersebut. Dan juga indikator kualitatif ini dapat dilihat dari perubahan pada peserta, baik itu dari kepercayaan diri mereka dan juga mindset mereka. Lalu yang kelima yaitu mengumpulkan data secara berkala. Data ini biasanya diambil dari sebelum program, pada saat pelaksanaan program, dan juga setelah pelaksanaan program. Data ini berguna untuk menentukan perubahan apa saja yang dilihat pada saat program kegiatan tersebut diadakan. Lalu yang terakhir, yang keenam, yaitu merevisi indikator jika diperlukan. Karena indikator ini bukan hal yang baku atau tidak bisa diubah. Indikator tersebut harus adanya perubahan tiap pelaksanaan program jika diperlukan. Dari data-data yang telah kita ambil sebelumnya, kita dapat menentukan apakah program tersebut dari indikator yang telah ditetapkan
berdampak baik, kalau misalnya berdampak baik, indikator tersebut dapat dipertahankan untuk keberlanjutan, dan jika adanya masalah terhadap indikator tersebut dapat dilakukan revisi untuk perbaikan. Lanjut yang terakhir yaitu tantangan dan solusi dari indikator keberhasilan, yaitu yang pertama, tujuan yang terlalu umum. Jadi dapat diberikan solusi yaitu menggunakan prinsip SMART di awal agar indikator keberhasilan tersebut menjadi lebih spesifik dan detail sesuai dengan tujuan program. Lalu yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya manusia atau sumber daya yang ada. Proses indikator keberhasilan ini diketahui perbaikannya ataupun keberlanjutannya dari proses evaluasi. Dikarenakan sumber daya yang terbatas, maka proses evaluasi tersebut menjadi sulit dilakukan, sehingga solusinya yaitu menggunakan indikator kualitatif atau kuantitatif yang prioritas namun tetap valid, yaitu seperti kuesioner singkat ataupun wawancara. Lanjut yang ketiga yaitu peserta tidak kooperatif dalam proses evaluasi. Banyak peserta yang pada saat membuat penilaian setelah pelaksanaan program itu asal-asalan. Jadi kita buat solusi yaitu peserta tersebut diberikan arahan pada saat awal program. Mereka diberikan sosialisasi atau arahan bahwa pada saat terakhir mereka selesai melaksanakan program, adanya evaluasi ini bertujuan untuk keberlanjutan program dan bukan untuk mengintimidasi mereka. Lalu yang terakhir itu kondisi lapangan yang berubah-ubah. Sering dilihat bahwa pada saat proses evaluasi pelaksanaan program itu tidak sesuai dengan lapangan atau tidak sesuai dengan perkiraan awal kita. Jadi disarankan agar kita lebih menyiapkan diri untuk beradaptasi dengan kondisi lapangan.